Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut untuk video berikutnya. Materinya sama seperti sebelumnya, nanti bisa dicek di channel saya Nur Nafia. Nah, kalau sebelumnya kita ini temanya pokoknya membuat program. Nah, bukan menjawab ini jawabannya apa, bukan. Kalau ini titik-titiknya itu di kuncinya sudah ada, yaitu di sini ya webnya. Nah, ini yaitu kuncinya ini. Nah, 3 4 2. Jadi, kalau kita disuruh membuat program terkait deret angka atau deret apapun itu, huruf juga ada, maka yang harus kita pahami adalah tahu polanya dulu. Pola itu kalau dalam matematika dulu kan, saya ulang lagi, kalau kita mau mencari nilai kesekian, itu ada rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Ini saya kurung, berarti artinya mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini pola yang saya maksud itu bukan kayak gini, bukan ya. Tapi kita menyesuaikan. Nah, kalau saya pola itu identik ada yang urut. Urut itu berarti sesuai indeksnya. Jadi kalau kita bahas perulangan atau loop atau nama lainnya apa ya? Iterasi, maka pasti ada indeks dan ada value. Contoh misalkan ini kalau saya tulis berarti 2, 3, 1, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 4. Nah, ini adalah nilainya, indeksnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini indeks. Ini yang indeks. Ini indeks, ini indeks. Ini value-nya. Yang atas ini value. Nilai. Value itu nilai. Nah, itu urut. Ada yang melompat. Ada yang identik. Kalau saya seringnya kadang ada yang ganjil genap. Contoh, jadi soal-soal di sini itu kalau disuruh membuat program seperti deret kayak gini, itu sangat-sangat mudah. Tinggal menyesuaikan pola. Ya, tinggal menyesuaikan pola. Harus tahu polanya, nanti tinggal menyesuaikan. Terus saya lanjut. Nah, berarti kalau menurut saya ini adalah polanya urut. Karena yang soal nomor 2, yang ini tadi, nah, yang nomor 2 ini, nah ini yang saya kasih tanda kursor saya, nomor 2 ini. Itu sudah saya bahas, nanti bisa dicek di YouTube saya, Nur Nafia. Ini sudah saya buat programnya, polanya kalau ini itu melompat, ada genap, ganjil. Jadi ini indeks ganjil, ini indeks genap, ganjil, genap. Jadi ada melompat. Nah, kalau seperti ini urut berarti polanya apa? Oh, ternyata dari indeks 1 ke indeks kedua itu ditambah 1, 1, 1. Ini. Jadi saya contohkan 2, 3, 1 ditambah 2, 4, 3. Oh ini. Ini ke sini sama ditambah 1, 1, 1. Berarti 3, 5, 4. Oh, benar. Ini ke sini berarti ditambah 1, 1, 1. 4, 6, 5. Loh, persis. Sehingga kalau kita membuat algoritmanya, selagi kita membuat algoritmanya, algoritma itu logikanya, cara menyelesaikannya. Nah, kalau kita sudah membuat algoritmanya benar, berarti membuat programnya ya pasti benar. Ya, kalau di sini sudah benar, maka di sini juga ikut. Algoritmanya gimana? Saya tulis pakai pseudocode. Jadi membuat algoritma itu bisa ditulis dalam bentuk pseudocode, bisa ditulis dalam bentuk flowchart. Kalau dalam bentuk pseudocode ini, semua algoritma pasti ada mulai. Saya deklarasikan, deklarasi atau nilai awal, misalkan karena disitu mulainya dari angka 2, 3, 1, misalkan saya pakai variabel X, 2, 3, 1, I-nya saya mulai 1, sebanyak berapa perulangan itu, sebanyak berapa kali indeksnya tampil, 4, berarti N sama dengan
Terus di sini saya cek, misalkan saya pakai while I kurang dari sama dengan N. Ini. Kalau true apa yang dikerjakan? Langsung tampilkan. Print X. X-nya diapakan? X-nya ditambah sama dengan 111. Itu sama saja. Ya, sama saja seperti X sama dengan X ditambah 111. Terus I-nya ditambah, ini iterasi, saya pernah bahas. Loop itu ada 3 hal, mulai, berhenti, terus iterasi. Nah, iterasi. Terus ini ulang ke 3. Kalau tidak sesuai while-nya, misalkan while-nya kondisinya beras, ini true, mengerjakan 4, 5, 6. Kalau tidak sesuai berarti berhenti atau selesai. Nah, kalau kita buat program, baik itu menggunakan while for tetap bisa, karena sudah kita tulis dalam bentuk algoritma. Misal, nih ya, saya buat layarnya double. Ini saya buat file baru. Saya contohkan dalam bentuk for ataupun while, bedanya pokoknya sangat-sangat jauh barisnya nanti. Ini public, static, void, main. Jadi yang mulai itu secara otomatis itu mengikuti headernya dari bahasa Java. Kalau ini sudah otomatis sudah ada header, selesai sudah otomatis penutupnya, ini kurung-kurung awal tutup. Jadi yang perlu kita tulis tidak semuanya harus ditulis. Ya. Saya tulis di sini deklarasinya ada variabel X 2, 3, 1, I-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 4. Contoh kalau pakai while, jika I kurang dari sama dengan N, apa yang dikerjakan? Tampilkan X-nya. X agar jaraknya tertata rapi, saya kasih spasi, plus di sini bukan menjumlahkan tapi memberikan jarak. Terus X-nya ditambah 111. I-nya plus. Sudah. Dengan sendirinya ini selesai. Saya kasih jarak ke bawah nanti agar tidak tampilannya tidak. Intinya tidak ini, biar tidak ini. Ini yang pakai while. Kalau pakai for cukup. Misalkan saya pakai variabelnya integer K 1, K kurang dari sama dengan N, K plus. Nah, inaknya langsung cukup dalam satu baris. Misalkan ini saya pakai variabelnya adalah integer Z sama dengan 2, 3, 1. Ini yang ditampilkan adalah Z. Kasih jarak. Terus Z-nya ditambah. Udah inaknya. Ini bisa dilihat di layar. Kalau pakai while, nah ini ada sekitar segini. Kalau pakai for, ini berarti ada berapa baris itu? Nah, kita lihat. Kalau pakai for, nah cukup segini. Bedanya di situ. Hasilnya pasti sama. Ini hanya pakai while dan for. Nah, agar tampilan ini di bawah, saya tambahkan jarak ke bawah. Sudah, kita running ulang. Nah, munculnya seperti ini. Saya kira intinya tipsnya adalah tahu pola dan itu harus dilatih, nggak bisa instan. Terima kasih sebelumnya, saya tidak sok pintar, sok menggurui enggak, tapi berbagi apa yang pernah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.